membuang sampah sembarangan adalah salah satu kebiasaan buruk yang faktanya ini masih juga dilakukan. Kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Sampah yang mendominasi plastik dan sisa kemasan barang konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Lingkungan, kelas A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Haki Amanda Putri dengan NIM B1A121014. Saya Rahmatul Ulan Ramadhani dengan NIM B1A121017. Saya Dea Rahmawati dengan NIM B1A121033. Saya Amanda Apriola dengan NIM B1A121035. Saya Siti Mayang Hamidah dengan NIM B1A12038. Dalam kasus kali ini, kami mengambil permasalahan lingkungan mengenai pembuangan sampah sembarangan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang mana telah ditetapkan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu permasalahan lingkungan yang sering kita jumpai yaitu mengenai pembuangan sampah maupun limbah rumah tangga pada sungai maupun aliran air lainnya. Sudah kita ketahui sendiri bahwasanya dampak dari pembuangan sampah-sampah ini akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup kita. Dengan membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan tercemar dan secara signifikan akan mengurangi kenyamanan ataupun kegunaan terhadap lingkungan. Tentu saja dampak dari pembuangan sampah ini tidak bisa kita sepelekan, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan cedera fisik. Sampah dapat berisi benda-benda yang dapat membahayakan atau menyebabkan luka fisik pada manusia atau hewan seperti jarum atau pecahan kaca. Kemudian, sampah dapat mempermudah penyebaran penyakit dan merusak ekosistem yang dapat mempengaruhi dan membunuh satwa liar, baik di darat maupun di air. Adanya pembuangan sampah sembarangan juga mengurangi nilai estetika dan pariwisata lokal, di mana tempat-tempat yang dijadikan pembuangan sampah sembarangan akan terlihat kotor dan dinilai tidak menarik. Selain itu, sampah-sampah ini dapat mempengaruhi polusi tanah, air, dan udara. Dalam hal ini, pengendalian dan penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum, hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi maupun non-instansi. Program ini juga berusaha untuk menata permukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Akan tetapi, setelah sekian tahun, harapan tersebut belum juga dapat terwujud. Kondisi air sungai tetap keruh, bahkan di beberapa sungai kondisi airnya hitam pekat. Pembuangan sampah dan kotoran lainnya masih marak terjadi. Pembangunan permukiman liar juga tetap marak, bahkan penyempitan alur sungai masih terus terjadi. Sebenarnya pengendalian pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. Dalam keseharian, warga dapat mengurangi pencemaran air dengan cara mengurangi jumlah timbulan sampah atau redus setiap harinya. Selain itu, juga mendaur ulang sampah tersebut. Peraturan daerah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam pasal 31 huruf E dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Apabila hal ini dilanggar, maka terdapat pula pasal 50 ayat 3 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf E diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 15 juta rupiah.
satu. Tunggu lupa nih. Ini pembuangan sampah maupun limbah. Hah, nampak tangannya? Airnya hitam pekat. Air di Indonesia telah diatur lambatnya